semua, perkenalkan, saya Cici Ritonga, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, program studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Adapun video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan di semester 4 yang diampu oleh Ibu Rina Kesia Silaban M.Hum. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu kita ketahui beberapa poin-poin dari materi mengenai hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan yang akan kita bahas dalam video ini adalah 1. Status dan peran individu dalam masyarakat serta kaitannya dengan pendidikan. 2. Pengelompokan dan pelapisan sosial serta kaitannya dengan pendidikan. 3. Perubahan sosial dan pendidikan. Lalu, bagaimana sih hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan itu? Baiklah teman-teman semua, untuk lebih jelasnya mari kita simak pembahasannya dalam video ini. Sebagaimana dimaklumi, pendidikan diselenggarakan dalam lingkungan sosial masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini, memfokuskan perhatian dan pembicaraan pada masyarakat, baik sebagai lokasi dan lingkungan tempat penyelenggara pendidikan, maupun sebagai tempat berdomisili dan berinteraksinya berbagai kelompok kepentingan atau stakeholders yang berhubungan dengan pendidikan. Terdapat 3 karakteristik utama dari masyarakat yang akan kita bahas dalam materi ini dengan keterkaitannya dalam hal pendidikan. Yang pertama, status dan peran. Yang kedua, pengelompokan dan pelapisan sosial. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Nah, teman-teman, 3 karakteristik sosiologis utama dari masyarakat yang telah saya sebutkan tadi. Lalu apa sih hubungannya dengan pendidikan? Baiklah, kita bahas dari yang pertama, yaitu status dan peran individu dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat ini tentunya menguntungkan bagi individu-individu yang menjadi warganya, karena masyarakat secara universal memainkan berbagai fungsi yang diperlukan setiap individu. Adapun fungsi tersebut adalah fungsi biologis, protektif, suportif, sosialisasi atau edukatif, dan ekspresif. Nah, secara biologis, individu tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain di sekitarnya. Misalnya, pada waktu ia dilahirkan, ia tidak berdaya sama sekali. Makan, minum, bahkan untuk bergerak pun, tentunya dia membutuhkan orang lain. Yang kedua, fungsi protektif atau perlindungan. Diperlukan karena bayi yang baru lahir tidak berdaya untuk menjaga keselamatan dirinya. Sebagai contoh lain yaitu, ketika masyarakat melakukan pertahanan bersama, melindungi diri dan warganya dari ancaman musuh dan berbagai malapetaka lainnya. Nah, yang ketiga, fungsi sosialisasi atau edukatif, yang dimana masyarakat mendidik setiap warganya dengan pengenalan berbagai tata kelakuan dan perilaku, serta kebiasaan-kebiasaan yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Nah, yang keempat, fungsi suportif atau dukungan. Diperlukan karena banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan membutuhkan bantuan maupun kerjasama banyak orang. Ada 2 macam fungsi suportif, yaitu bersifat sukarela tanpa pamrih dan merupakan kerja bayaran atau upahan. Masyarakat mengenal 3 teori berkenaan dengan posisi individu dan masyarakat. Teori pertama menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya. Misalnya, untuk kepentingan masyarakat, individu harus mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya. Teori ini termasuk ke dalam realis sosial oleh Auguste Comte dan Emile Durkheim yang menganut aliran filsafat positivisme. Teori kedua menerangkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting. Masyarakat sendiri hanya merupakan refleksi saja dari kepentingan individu. Masyarakat dibentuk oleh individu-individu untuk melindungi kepentingan mereka. Teori ini disebut dengan teori nominalisme. Adapun tokoh utama dalam teori ini adalah Max Weber. Lalu, teori yang ketiga berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang. Masyarakat diakui berpengaruh terhadap karakteristik individu, tetapi masyarakat pun terdiri dari individu-individu. Tanpa kehadiran individu, takkan ada masyarakat. Keduanya saling memerlukan. Teori yang ketiga ini dinamakan dengan teori keseimbangan yang dipelopori oleh George Simmel dan Talcott Parsons. Teori ini sejalan dengan pandangan masyarakat kita pada umumnya, di mana kita merdeka tetapi kemerdekaan itu tanpa batas. Setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Jadi, kita harus bersama-sama menjamin berlangsungnya tertib sosial. Sosiologi mengkaji masyarakat mengenai 2 aspek, yaitu struktur dan yang kedua proses. Struktur masyarakat adalah jaringan hubungan status dan peran antar komponen masyarakat yang disusun atas variabel tertentu. Misalnya, struktur penduduk disusun berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, berdasarkan mata pencaharian, dan lain sebagainya.
Adapun proses sosial adalah interaksi antar warga masyarakat beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Interaksi sosial adalah peristiwa saling berhubungan dan saling mempengaruhi di antara warga masyarakat. Di masyarakat, setiap individu memiliki status dan peran. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Misalnya, status sebagai ketua RT, sebagai seorang istri, sebagai ketua PKK, dan sebagai pegawai negeri sipil. Peran adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan status yang diemban. Peran seorang supir misalnya adalah perilaku yang seharusnya dilakukan oleh supir. Dalam sosiologi, dikenal dengan adanya 3 kategori status. Yang pertama status bawaan atau ascribed status, yang kedua status hasil usaha atau exhibit status, dan yang ketiga adalah status yang diberikan atau assigned status. Dengan begitu, masyarakat menginginkan adanya tertib sosial atau social order. Tertib sosial itu bisa terjadi apabila semua warga masyarakat berperilaku melakukan peran sesuai dengan status yang dimilikinya. Kan tetapi tertib sosial itu tidak pernah mencapai 100% karena selalu saja terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial, yaitu adanya perilaku yang ingkar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk memelihara tertib sosial dan menghindari terjadinya penyimpangan sosial, diperlukan adanya pengendalian sosial yang meliputi 2 bentuk. Yang pertama, menghindari atau tindakan preventif, dan mengobati atau tindakan kuratif, yaitu penyembuhan. Pendidikan bisa dilakukan sebagai upaya menghindari maupun kurasi. Sedangkan langkah kurasi selain pendidikan bisa juga berupa hukuman serta melalui perubahan lingkungan yang ada. Setelah kita mengkaji masalah dan status peran individu dalam masyarakat, dan ternyata amat beraneka ragam ya teman-teman, bahkan sering terjadi konflik status maupun konflik peran. Lalu bagaimana sih kaitannya dengan pendidikan? Pertama, kita lihat bahwa pendidikan bisa merupakan indikator status seseorang. Misalnya seseorang yang berpendidikan dasar atau berpendidikan tinggi. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap peran-peran yang akan dilakukan seseorang. Melalui pendidikan, orang belajar memainkan peran sesuai dengan status yang diembannya. Dapat juga kita lihat bahwa pendidikan merupakan suatu strategi pembinaan tertib sosial, baik yang bersifat preventif maupun yang kuratif. Pemberian sanksi baik yang berupa ganjaran atau hukuman pun pada hakikatnya adalah wujud dari pendidikan juga, karena tujuannya adalah agar yang bersangkutan jerat terhadap perilaku menyimpang dan menyukai perilaku yang tertib. Lalu bagian yang kedua dalam materi ini yaitu pengelompokan dan pelapisan sosial serta kaitannya dengan pendidikan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkelompok. Anak-anak tinggal bersama ayah, ibu, dan saudaranya yang masih kecil-kecil dalam kelompok yang bernama keluarga. Keluarga-keluarga yang bertempat tinggal berdekatan dalam sebuah lingkungan membentuk kelompok yang bernama rukun tetangga atau RT. Kaum ibu dan rukun tetangga membentuk kelompok seperti pengajian dan arisan. Anak-anak sebaya bermain bersama dalam kelompok sepermainan. Kelompok ini terbentuk atas dasar kesamaan karakteristik dan kedekatan hubungan. Pengelompokan sosial bisa didasarkan atas berbagai hal seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, agama, ekonomi, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Charles Horton Cooley merupakan orang pertama yang memberikan julukan kelompok primer kepada kelompok kecil yang orang-orangnya saling mengenal dengan akrab atau face to face. Seperti contoh, kelompok keluarga, kelompok anak-anak sepermainan, kelompok belajar, kelompok pengajian, dan kelompok-kelompok sejenis lainnya juga termasuk ke dalam kelompok primer. Dalam kelompok primer seperti itu, terutama dalam keluarga, dibentuk watak dasar dan kepribadian seseorang. Menurut Charles Horton Cooley, sebagian besar dari kepribadian seseorang ditentukan pada masa ia balita. Sebagai pasangan konseptual dari kelompok primer adalah kelompok sekunder, berupa kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Kelompok sekunder bisa memiliki jumlah anggota yang besar dan tinggal di wilayah yang amat luas, misalnya anggota PGRI dan anggota partai politik tertentu yang tinggal di daerah atau kota lain, tidak saling mengenal tetapi mereka merasa punya ikatan yang kuat. Ferdinand Tunis membedakan kelompok primer dan kelompok sekunder dengan istilah Gemeinschaft atau paguyuban, Gesellschaft atau patembayan. Ada pula pengertian kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau orang kita digunakan untuk menyebut orang-orang yang sekelompok. Misalnya, siswa-siswi dari satu sekolah menyebut kita satu sama lain. Sedangkan siswa dari sekolah lain dipandang kelompok luar yang disebut dengan mereka. Situasi pengelompokan sosial yang banyak kaitannya dengan pendidikan adalah pengelompokan atas dasar tempat tinggal, yaitu penduduk desa dan penduduk kota, dan penduduk Jawa dan dengan penduduk luar Jawa. Nah, teman-teman, nanti akan kita lihat kaitan keduanya dengan kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dan dampaknya pada kependudukan.
Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok sosial atau yang sering disebut dengan social group yang beraneka ragam. Setiap kelompok kadang-kadang membedakan diri satu sama lain dengan menggunakan simbol-simbol yang berlainan, bahkan memiliki tradisi-tradisi tersendiri atau subkultur. Menurut Max Weber, ada 3 faktor sosial yang ketidakmerataan pemiliknya menyebabkan terjadinya pelapisan sosial, yaitu kemakmuran atau wealth, prestis atau status atau prestik, dan memiliki status serta posisi puncak sehingga gaya hidupnya pun mantap dan anggun. Lapisan atas bawah menonjol dalam kondisi ekonomi, tetapi mereka pada umumnya tinggal di daerah elit baru dan status serta posisi puncaknya di masyarakat relatif baru diperoleh, sehingga gaya hidupnya masih belum mantap betul. Pada masyarakat kita dikenal dengan sebutan OKB atau orang kaya baru. Mengenai pendidikan dengan status sosial dan pelapisan sosial, telah banyak penelitian dilakukan di berbagai masyarakat dan bangsa. Meskipun demikian, banyak hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, ditemukan bahwa sikap dan perhatian akan pendidikan ada kaitannya dengan pelapisan atau status sosial. Orang-orang dari lapisan sosial bawah kurang memiliki perhatian akan pentingnya pendidikan. Di samping tidak mampu membiayai, mereka tidak melihat pentingnya pendidikan itu. Anak-anak mereka diharapkan untuk segera bisa membantu orang tua dan lepas dari tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Orang-orang dari lapisan dan status sosial tinggi juga kurang menaruh perhatian akan pendidikan, karena mereka merasa telah berkecukupan secara ekonomi, telah memiliki kepuasan hidup yang tinggi, serta tidak perlu khawatir akan masa depan. Jadi mereka tidak melihat peran pendidikan dalam perbaikan status sosialnya. Sebaliknya, orang-orang dari lapisan menengah, mereka berpendapat bahwa pendidikan itu bisa menolong kehidupan mereka, mengangkat derajat dan merupakan sarana mobilitas sosial. Orang tua dari lapisan sosial menengah ini rata-rata memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan lebih menguntungkan kelas menengah dan kelas atas cukup kuat untuk mendukung kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya. Materi kurikulum dan metode pembelajarannya lebih cocok karena penyelenggara pendidikan, termasuk penyusun kurikulum dan para guru, berasal dari lapisan sosial menengah juga. Ketiga, keberhasilan pendidikan di sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan peserta didik dalam belajar, melainkan lebih sering tergantung kepada dukungan finansial dari orang tua. Bisa dikatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Sementara itu, peserta didik yang punya kemampuan cemerlang banyak yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan ke arah yang lebih tinggi disebabkan oleh kemampuan membiayai yang mereka miliki. Pada bagian yang keempat, dikatakan ada 2 pandangan teoritis yang berbeda tentang pengaruh pendidikan pada mobilitas sosial. Yang pertama, ada pandangan bahwa pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua, pandangan lain bahwa pendidikan, khususnya pada masyarakat kapitalis, merupakan sarana untuk mengekalkan kelas sosial dan mempertahankan status quo. Selanjutnya, perbedaan kualitas pendidikan juga tampak antara sekolah yang terdapat di komunitas perkotaan dengan yang berada di pedesaan. Situasi semacam ini merupakan salah satu pendorong untuk terjadinya arus urbanisasi di kalangan pemuda dan peningkatan kemacetan lalu lintas. Sebagaimana dimaklumi, urbanisasi punya dampak sosial yang problematis. Berkenaan dengan lapisan sosial adalah berkembangnya sekolah-sekolah unggulan dengan mutu pendidikan yang berbeda dari standar dan dengan pemungutan biaya yang berbeda juga. Hanya peserta didik dari keluarga mampu bisa memasukinya. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, meskipun pandai dan cerdas, ditolak dengan alasan tidak mampu. Dengan berbagai penjelasan tersebut, tampak bahwa masalah-masalah pendidikan berkenaan dengan adanya pengelompokan dan pelapisan sosial, yaitu pemerataannya agar menerobos batas kelompok dan lapisan masyarakat. Pemerataan merupakan isu pokok atau konsep kunci dalam pengelompokan dan lapisan sosial. Pemerataan itu sendiri bersifat multitafsir. Apakah pemerataan itu bermakna agar yang pertama, setiap anak mendapat kesempatan belajar yang sama, dan yang kedua, setiap anak mendapat kesempatan belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, dan yang ketiga, setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin. Hasil pendidikan yang baik pada suatu bidang keahlian akan lebih mudah tercapai apabila didukung oleh bakat. Bahkan pada hal-hal tertentu, peran bakat dalam perbaikan status sosial lebih menonjol daripada pendidikan, tetapi masyarakat lebih menghargai realitas penampilan daripada mempersoalkan latar belakang apakah bakat atau hasil pendidikan.
Namun teman-teman, perlu kita akui bahwa untuk mengembangkan bakat itu sendiri, kita memerlukan yang namanya pendidikan. Orang berbakat tetapi tidak disertai pendidikan yang sesuai, jarang ada yang bisa mencapai puncak tangga sosial. Maka terdapat kebijakan dalam pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi pelajar yang berbakat dan orang tuanya kurang mampu, telah membuka kesempatan bagi pelajar dari lapisan sosial bawah yang berbakat untuk mobilitas naik. Mobilitas sosial itu sendiri berarti perubahan atau peralihan dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Ada dua macam mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Pada mobilitas horizontal, perubahan terjadi dari satu status sosial tertentu ke status sosial lain yang terdapat pada lapisan sosial yang sama, sehingga tidak mengubah derajat orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang petani berubah menjadi seorang karyawan dengan pendapatan yang sama. Dan yang kedua yaitu mobilitas vertikal, merupakan perubahan berbentuk kenaikan atau penurunan derajat orang yang bersangkutan melewati batas lapisan sosial. Misalnya, seorang karyawan diangkat menjadi mandor atau pemimpin perusahaan, atau sebaliknya, seorang pejabat dibebas tugaskan karena melakukan pelanggaran berat terhadap norma dan disiplin, atau karena tidak mampu melaksanakan segi-segi teknis yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Pendidikan merupakan kekuatan yang mendukung bagi terjadinya mobilitas sosial naik, tetapi di sisi lain, pendidikan juga dapat menahan terjadinya vertikal turun. Dalam hal ini, pendidikan berperan sebagai kekuatan pembentuk kompetensi-kompetensi, baik kompetensi praksis maupun kompetensi sosial dan moral. Peristiwa yang cukup menarik perhatian adalah apa yang dikenal sebagai mobilitas antar generasi atau intergenerational mobility. Gejala ini adalah dampak dari perilaku orang yang telah berhasil membawa dirinya naik dalam tangga sosial, kemudian berupaya agar anak keturunannya memperoleh kesempatan untuk naik ke jenjang sosial yang lebih tinggi lagi, atau setidak-tidaknya mempertahankan jenjang sosial yang telah dicapainya sebelumnya. Lalu teman-teman, kita masuk ke bagian yang ketiga dalam materi ini, yaitu perubahan sosial dan pendidikan. Pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi dan meningkat, kedua-duanya yaitu masyarakat dan pendidikan mengalami perubahan yang cukup keras, yang satu sama lain saling mempengaruhi. Mulai dengan membicarakan beberapa hal tentang perubahan sosial budaya, kemudian disusul dengan berbagai catatan tentang pendidikan pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial budaya dengan kecepatan tinggi dan meningkat, khususnya dalam masyarakat kita. Yang pertama, beberapa hal tentang perubahan sosial. Tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Perubahan sosial seperti dikemukakan tidak terlepas dari perubahan dalam sistem nilai, sikap, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang merupakan komponen inti budaya. Oleh karena itu, dipandang lebih sesuai dinamakan perubahan sosial budaya ketimbang hanya perubahan sosial. Meskipun setiap masyarakat mengalami perubahan, tetapi arah dan kecepatannya berbeda-beda. Masyarakat yang telah maju dalam bidang teknologi dan komunikasi berubah lebih cepat daripada masyarakat yang masih terbatas kemampuannya dalam kedua bidang tersebut. Meskipun demikian, secara umum, dibanding dengan pada waktu-waktu yang lalu, perubahan sosial budaya dewasa ini berlangsung dengan kecepatan yang lebih tinggi dan semakin tinggi. Dikatakan bahwa antar masyarakat terdapat kecepatan perubahan sosial budaya yang berbeda. Sesungguhnya, kesempatan perbedaan itu bukan hanya antar masyarakat, melainkan juga antar sektor kehidupan sendiri dalam suatu masyarakat. Menurut William Fielding Oakmont, bahwa sektor kehidupan materi dan teknologi berubah lebih cepat ketimbang budaya non-materi dan non-teknologi. Seperti contohnya, kendaraan bermotor sebagai budaya materi lebih cepat diterima masyarakat daripada aturan menggunakan motor berkendaraan di jalan raya yang merupakan budaya non-materi. Menurut Oakmont, selanjutnya, kecepatan penerimaan yang berbeda terjadi juga antar budaya non-materi. Misalnya, budaya hidup sehat diterima masyarakat secara lebih cepat dibanding dengan budaya keluarga berencana. Perbedaan kecepatan penerimaan budaya materi dan non-materi dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan budaya atau cultural lag. Artinya, budaya yang satu sudah maju, yang kita hadapi dapat dipandang sebagai perwujudan cultural lag itu. Misalnya, kemacetan lalu lintas terjadi karena jumlah kendaraan, yang merupakan budaya materi, tumbuh dengan cepat, sedangkan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas atau budaya non-material ini masih sering terjadi. Sering terjadi peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya disertai guncangan atau disequilibrium. Atas dasar itu, teori ini dinamakan dengan teori guncangan. Teori Oakmont tentang guncangan dalam perubahan sosial budaya diperkuat oleh Everett M. Rogers yang mengatakan individu-individu yang menjadi anggota populasi itu akan berbeda-beda. Ada yang tepat menerima, ada yang lambat, bahkan ada yang menolak. Perbedaan penerimaan ini menambah kuatnya guncangan yang terjadi
Di sisi lain, ada teori yang menerangkan bahwa perubahan sosial berlangsung lambat dan seimbang karena kehidupan merupakan sistem besar yang terdiri atas subsistem-subsistem yang terintegrasi. Dilihat dari sisi perubahan sosial budaya, selain dari derajat perkembangan yang beragam antar komunitas dan tingkat perkembangan yang menanjak, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik transisional. Secara umum, masyarakat Indonesia adalah masyarakat dalam transisi atau a society in transition, a transitional society. Berarti berada pada tahapan transisi atau peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Lalu teman-teman, karakteristik utama masyarakat transisi adalah bahwa di dalamnya terjadi pencampuran antara karakteristik masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Corak kehidupan sosial budaya tradisional bercampur dengan corak kehidupan modern. Sejarah mencatat bahwa yang pertama, pada zaman dahulu, orang tidak menyukai bahkan menolak perubahan itu sendiri. Pada saat itu, kondisi kehidupan yang stabil merupakan kondisi yang ideal. Sikap penolakan semacam itu dewasa ini masih terdapat pada masyarakat tradisional. Lalu yang kedua, muncul sikap apatis terhadap perubahan, membiarkan perubahan karena tidak dapat dihalangi. Disukai atau dibenci, perubahan berlangsung terus. Selanjutnya yang ketiga, muncul keinginan akan terjadinya perubahan-perubahan yang diharapkan. Orang-orang mengharapkan perubahan dan ikut terbawa arus perubahan atau beradaptasi terhadap perubahan. Perkembangan lebih jauh atau yang keempat, setelah Perang Dunia Kedua, setiap negara berupaya merancang perubahan yang diarahkan pada pembentukan masyarakat yang lebih maju dan lebih mandiri. Secara umum, sikap orang terhadap perubahan itu bergeser dari menolak, membiarkan, mengharapkan, dan merencanakan serta mengendalikan sendiri perencanaan. Sekarang orang bukan sekedar disiapkan untuk beradaptasi kepada perubahan yang terjadi, melainkan lebih jauh dari itu, yakni harus bisa menciptakan dan mengendalikan sendiri perubahan itu sesuai dengan kepentingannya. Salah satu puncak inovasi di bidang teknologi telah melahirkan revolusi industri di Inggris yang dimulai pada awal abad ke-19 dengan penggunaan mesin-mesin dan tenaga uap dalam proses reproduksi. Kemudian revolusi industri itu meluas ke negeri-negeri lain di Eropa dan sebagian dunia yang lain. Pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perubahan sosial juga muncul dari Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang dikenal sebagai Revolusi Demokrasi dengan dampak yang meluas ke seluruh dunia pada kehidupan politik dewasa ini. Perubahan lingkungan geografi yang mendasar seperti pembangunan jaringan jalan, sistem irigasi atau wilayah industri baru, dan pertumbuhan kota telah menyebabkan terjadinya perubahan besar pula pada kehidupan bermasyarakat. Terdapat gambaran bahwa masyarakat di negara-negara berkembang masih mengalami masalah mental yang merupakan sumber kesulitan mereka dalam mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa yang telah maju. Adapun sifat-sifat mental yang ditemukan meliputi malas, kurang suka bekerja keras, boros, kurang oled, kurang rasional dalam berpikir, tidak memiliki jiwa investasi yang kuat, kurang dorongan untuk berprestasi, berpikir hanya untuk keperluan sekarang atau kurang future oriented, dan terkurung oleh tradisi yang menghambat kemajuan. Tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada, memiliki sikap tertutup yang terlalu kuat, memiliki etnosentrisme dan atau xenocentrisme, lemah dalam tanggung jawab, kurang percaya diri, fatalistik, kurang percaya pada kemampuan iptek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sifat mental tersebut merupakan independen variabel bagi kemajuan suatu masyarakat. Pada umumnya, para peneliti dan pemikir tersebut memberikan saran bahwa perbaikan mental itu amat diperlukan, dan hal itu merupakan tugas dan fungsi dari adanya pendidikan. Mereka mengajukan rekomendasi bahwa pendidikan merupakan sarana untuk pengembangan mutu sumber daya manusia. Bangsa dan masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang baik akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, yang mampu membawa bangsa itu ke arah kemajuan. Lalu bagian yang kedua dalam perubahan sosial dan pendidikan, yaitu pendidikan pada masyarakat yang berubah. Sebagaimana dikemukakan bahwa pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa belakangan ini. Secara umum, perubahan mendasar yang terjadi pada dunia pendidikan meliputi: dahulu, pendidikan hanya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan kaum elit. Sekarang pendidikan merupakan kebutuhan semua orang, atau education for all. Dahulu, peserta didik kurang mendapat perhatian dalam pendidikan, atau guru dominan atau teacher centered. Sekarang kepentingan peserta didik menjadi pusat perhatian, atau siswa dominan atau student centered. Dahulu karakteristik peserta didik pada level individu kurang mendapat perhatian. Sekarang pendidikan memperhatikan karakteristik individu peserta didik seperti minat, kecepatan belajar, dan lain sebagainya. Pendidikan diindividualisasikan atau individualization education.
Manajemen pendidikan dahulu tersentralisasi pada pemerintah pusat, sekarang didesentralisasikan ke level kabupaten atau kota, bahkan sekolah atau school-based management. Meskipun demikian, perubahan dalam keempat dimensi itu baru diarahkan kepada penanganan masalah yang ada dewasa ini, belum memperhatikan dimensi perubahan ke masa yang akan datang. Pendidikan untuk semua orang, perhatian kepada peserta didik, baik secara umum maupun perorangan, atau dan perlunya memperhatikan kepentingan daerah-daerah adalah kebutuhan sekarang. Perhatian ke masa yang akan datang, terutama kepada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi, belum mendapat perhatian seutuhnya. Dalam masyarakat yang maju, cepat, informasi keilmuan itu akan cepat harus diganti oleh yang lebih baru. Jika peserta didik memiliki kemampuan mencari-cari sendiri informasi keilmuan, memiliki kreativitas yang kuat, bahkan setelah meninggalkan sekolah pun mereka akan mampu memperoleh sendiri informasi-informasi itu. Jadi kepada peserta didik harus lebih banyak diajarkan cara belajar ketimbang mempelajari hasil belajar orang lain yang sudah ada sebelumnya. Peserta didik yang belajar sekarang akan menggunakan hasilnya sekian tahun yang akan datang. Saat itu sudah jauh berbeda, sehingga hasil belajar itu pun tidak lagi berguna. Untuk menghadapi permasalahan seperti ini, pendidikan harus berorientasi ke masa yang akan datang saat kehidupan sudah jauh berbeda. Orientasi ke masa depan atau future orients, membayangkan bahwa hasil belajar akan digunakan pada situasi masa yang akan datang yang berbeda. Beberapa strategi pendidikan yang future orients yaitu yang pertama, guru sebagai pemegang peran kunci dalam pendidikan selain harus memenuhi persyaratan profesional, guru harus memiliki sifat progresif, berorientasi pada kemajuan atau pembaharuan, selalu mengikuti perkembangan dan gemar belajar. Untuk itu, harus memiliki akses pada sumber belajar merupakan kewajiban lembaga tempat guru mengabdikan diri. Yang kedua, menyediakan model pembelajaran yang bersifat progresif dan antisipatif. Yang dimaksud adalah mengajarkan kepada peserta didik hal-hal yang belum terdapat dalam kehidupan, tetapi diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat karena dasar-dasarnya telah ada. Misalnya, di suatu daerah belum ada penerangan listrik, tetapi telah direncanakan bahwa penerangan listrik akan diselenggarakan mulai 2 atau 3 tahun mendatang. Maka pembelajaran tentang listrik di sekolah tersebut bisa diajarkan tahun ini atau tahun depan, sehingga pada saat listrik datang, peserta didik atau lulusan telah memahami dan siap menerima kedatangan listrik. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan yang progresif dan antisipatif seperti itu sekarang telah banyak dijumpai di perguruan tinggi. Hasil penelitian di perguruan tinggi telah banyak yang maju dan menjadi pemicu perubahan dalam masyarakat sekolah. Sekolah bisa menjadi sumber kemajuan masyarakat, penggerak untuk terjadinya masyarakat belajar atau learning society. Dan yang keempat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang menempel di belakang atau kehidupan masyarakat. Hal yang sekarang telah banyak dilakukan adalah pembelajaran di sekolah mengikuti perkembangan di masyarakat. Misalnya, di masyarakat berkembang kerajinan membordir, maka di sekolah diajarkan kegiatan yang sama. Dalam hal ini, sekolah bukan berperan sebagai sumber pembaharuan, melainkan menyesuaikan atau adaptasi pada kehidupan masyarakat. Dalam hal seperti ini, pendidikan berperan sebagai pembimbing bagi warga muda untuk beradaptasi kepada kehidupan yang telah berlangsung dengan baik di masyarakat. Nah teman-teman, itulah 4 model strategi pendidikan yang berorientasi pada masa depan atau future orients yang bisa membuat pendidikan sebagai sumber perubahan atau wahana adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Demikianlah pemaparan saya mengenai hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Besar harapan saya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terjadi kesalahan sepanjang saya memaparkan materi di video ini, saya memohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.